Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang proposal konten edukasi ekoparian. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Elsa de Hutagaol. Perkenalkan, nama saya Nabila Marabdani. Perkenalkan nama saya Reza Melisa. Perkenalkan nama saya Alia Putri. Perkenalkan nama saya Anggara Rizky Ramadan. Perkenalkan, nama saya Setia Sri Maria Jati. Perkenalkan nama saya Feren Aurora Genisa. Perkenalkan nama saya Aida Nazri Komara. Oke, presentasi akan kami mulai. Mohon diperhatikan. Jadi pertama-tama kita memiliki timeline untuk proposal kita untuk proyek kita kali ini, yaitu pada minggu pertama kita melakukan pemilihan tema, minggu kedua ada perencanaan studi kasus, minggu ketiga dan minggu keempat pelaksanaan studi kasus, minggu kelima dan keenam pengolahan data, dan minggu ketujuh presentasi kelompok. Ya, di sini ada pendahuluannya, yaitu program Kampus Hejo adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kampus yang hijau, bersih, dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan ramah lingkungan. Program ini biasanya mencakup kegiatan seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, serta edukasi lingkungan bagi mahasiswa dan sivitas akademika. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran ekologi, mendorong gaya hidup berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan asri. Pada proyek kali ini, kami akan membuat proyek aksi sosial dengan tema membentuk kepedulian terhadap lingkungan di kampus, terutama sekitaran Ekoriparian Universitas Pajajaran, dalam rangka mendukung program Kampus Hejo. Untuk sasaran utama dari kegiatan atau konten aksi sosial kami merupakan masyarakat umum, lalu mahasiswa Universitas Pajajaran, serta komunitas di sekitar kampus Jatinangor yang eh, berusia kisaran antara 18 sampai 35 tahun dari semua jenjang pendidikan. Mereka yang rentan terhadap degradasi ekoparian Unpad atau ekosistem pinggir sungai dan berpotensi sebagai agen perubahan melalui edukasi. Dengan potensi jangkauan 500 sampai 1.000 orang via konten digital dan kegiatan di lapangan. Sasaran hidup di wilayah semi urban dengan ketergantungan tinggi pada pertanian dan Sungai Citarum, termasuk untuk pangan sebesar 70% lahan di Sumedang merupakan pertanian menurut BPS tahun 2022. Untuk metode kegiatan, kita menggunakan metode kegiatan yaitu edukasi digital melalui media sosial TikTok. Untuk bentuk dan teknik pelaksananya itu ada riset dan perencanaan konten, seperti mencari isu, data, dan informasi terkait ketahanan pangan. Yang kedua ada produksi konten, yang ketiga ada publikasi konten, yang keempat interaksi dan kampanye digital, dan yang kelima ada evaluasi performa konten. Untuk tahapan pelaksanaannya sendiri itu ada yang pertama ada tahap persiapan, yaitu menentukan tema dan pesan utama kampanye digital tentang ketahanan pangan. Yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap evaluasi, yang keempat refleksi metode, dan yang kelima ada dokumentasi. Selanjutnya, saya akan menambahkan metode kegiatan. Dan yang pertama ada pendekatan. Di pendekatan ini, kita bisa mengedukasi digital via TikTok, jangkauan luas, kreatif, mudah diakses. Tujuannya untuk menaikkan awareness dan pengetahuan ekoparian. Lalu yang kedua ada pelaksanaannya. Ini tuh melakukan riset singkat agar konten akurat, program jadwal lokasi secara ikut. Buat kontennya tuh contohnya seperti apa sih itu ekoparian Unpad, Hejo, program dan manfaat untuk kampus atau masyarakat. Yang ketiga ada cara jadi relawan atau ikut kegiatan. Nah, itu pelaksanaannya akan diunggah sesuai jadwal dan promosi selang akan di Instagram, WhatsApp maupun sosial media lainnya. Lalu yang ketiga ada evaluasi dan refleksi. Bisa menggunakan cek TikTok analitik, kumpulan komentar dan survei singkat, lalu nilai dampak kepada awareness dan minat ikut kegiatan, serta susunan laporan dan refleksi. Yang terakhir adalah metode dokumentasi. Di sini tuh menggunakan screenshot proses dan publikasi, lalu ada foto atau kegiatan area ekoparian, rekap data interaksi, dan terakhir arsipkan sebagai bukti pelaksanaannya.
Oke, selanjutnya kita membahas tentang jadwal kegiatan. Pada jadwal kegiatan yang sudah kami susun, kami melakukan kegiatan ini selama 3 bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai Desember, yang kegiatannya dilakukan setiap minggu. Yang minggu pertama, kita melakukan rapat koordinasi awal dan pembentukan panitia. Untuk minggu kedua, kita pengenalan konsep Ekoparian Unpad dan penentuan fokus konten edukatif. Di minggu ketiga, kita mengobservasi lapangan di kawasan Ekoparian Unpad, dan yang minggu keempat, wawancara dengan pengelola atau pihak terkait Ekoparian. Untuk minggu kelima, kita menganalisis hasil observasi dan penyusunan ide kreatif konten, dan minggu keenam, kita menyusun penyusunan naskah dan storyboard konten edukatif. Untuk minggu ketujuh, kita melakukan produksi konten tahap pertama, seperti foto, video, atau ilustrasi. Dan untuk minggu ke-8, kita melakukan produksi konten tahap kedua dan editing. Untuk minggu ke-9, kita melakukan uji coba konten, yaitu preview internal dan revisi. Untuk minggu ke-10, publikasi konten edukasi di media sosial Unpad atau Ekoparian. Untuk minggu ke-11, kita melakukan evaluasi dampak konten terhadap audiens melalui survei atau social media insight. Untuk minggu ke-12, kita merefleksi kegiatan dan penyusunan laporan akhir. Untuk minggu terakhir, kita melakukan refleksi kegiatan dan penyusunan laporan akhir. Kemudian yang terakhir itu ada ringkasan. Jadi dalam proyek aksi sosial ini, kelompok kami itu berencana buat kegiatan berupa pembuatan konten edukasi kreatif seputar Ekoparian Unpad. Jadi kegiatan aksi sosial ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta mahasiswa Universitas Pajajaran mengenai keberadaan dan manfaat Ekoparian Unpad sebagai kawasan edukatif, ekologis, dan rekreatif. Melalui program ini, tim pelaksana akan membuat konten edukasi yang informatif dan menarik seputar lingkungan konservasi dan kegiatan yang berlangsung di Ekoparian. Konten edukasi akan diproduksi dan diunggah secara rutin setiap minggu di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Setiap konten akan menampilkan tema-tema yang berbeda, seperti pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, kegiatan masyarakat sekitar, dan peran mahasiswa dalam menjaga ekosistem Ekoparian. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat umum dan sivitas akademika Unpad dapat lebih mengenal Ekoparian, berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan, serta menjadikan Ekoparian sebagai wadah pembelajaran dan inspirasi dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.